Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru yang telah dicurahkan Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan kegiatan dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau belajar dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus yang menolong kami semua, agar kami dapat memahami kebenaran sabda Tuhan dan menjadikan sabda Tuhan itu sebagai kekuatan dan sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda-Mu, biarlah Roh Kudus juga yang memberikan hikmat dan pengertian kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menguraikan sabda Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkan uraian sabda Tuhan itu semakin memperjelas pemahaman kami di dalam memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian sabda Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memusuhi negeri Israel. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam menjalani kehidupan ini kita mengalami suatu stres yang sangat besar ketika kita menghadapi masalah. Kita mengalami suatu stres yang besar karena kita tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita tidak tahu harus bersikap apa berkaitan dengan masalah yang kita hadapi itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam firman Tuhan ini memberikan suatu pelajaran kepada kita semua, bahwa masalah apapun ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya dalam menghadapi masalah itu, maka kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan kita dapat melihat solusi yang terbaik yang dari Tuhan dan merupakan suatu solusi yang sangat sempurna ketika solusi itu datangnya dari Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats yang kita baca ini kita melihat dari ayat-ayat di atasnya, yaitu ketika
ketika terjadi suatu peperangan antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-11. Di sana orang-orang Aram mengalami suatu pergulatan yang hebat. Strategi yang ia bangun di dalam berperang melawan orang-orang Israel. Di sana orang Aram mengakui bahwa setiap strategi perang yang mereka bangun, mereka selalu dapat terdeteksi rencana-rencana dan siasat-siasat perang yang mereka persiapkan. Mereka mengalami suatu frustasi. Bahkan mereka pun juga menyangka jangan-jangan ini ada di antara kita yang berkhianat kepada pihak musuh, yang berkhianat dan memberikan segala informasi strategi perang ini kepada pihak musuh, sehingga setiap strategi yang mereka bangun selalu diketahui oleh orang Israel. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Raja Aram mengumpulkan pegawai-pegawainya dan mencari informasi, mencari sumber mengapa strategi yang ia bangun selalu dapat diketahui oleh orang Israel. Dan ternyata mereka mendapati suatu informasi di dalam kekuatan Israel. Di sana ada kekuatan yang begitu dahsyat, yaitu adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka melalui hambanya Elisa. Elisa selalu memberikan informasi kepada Raja Israel berkaitan dengan apa yang ia ketahui, strategi-strategi dari bangsa Aram, dan sumber pengetahuan Elisa adalah Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Strategi apapun yang dibuat oleh bangsa Aram selalu diketahui oleh Tuhan, dan Elisa sebagai hambanya yang taat, yang dapat mengerti dan menangkap pesan Tuhan itu, memberikan informasi itu kepada Raja Israel. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini yang membuat suatu kemarahan yang sangat besar Raja Aram kepada Elisa. Sehingga dengan kekuatan yang besar, ia mendatangi rumah Elisa dan ingin mengatasi sumber masalah yang ia hadapi. Karena ia tahu sumber masalahnya itu adalah Elisa, hamba Tuhan yang memiliki kepekaan dan memiliki spiritualitas yang tinggi, yang dapat menangkap suara Tuhan, sehingga setiap strategi bangsa Aram pun dapat dipahami dengan sempurna. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan di sana ketika mereka sampai ke tempat Elisa, di sini Elisa pun juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, butakan orang-orang ini agar tidak dapat melihat. Dan ketika Tuhan mengabulkan doa Elisa, orang-orang pasukan Aram yang begitu besar itu dituntunnya ke dalam perkampungan orang-orang Israel, bahkan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, dan ketika sudah sampai di sana, Elisa pun juga berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, bukakan mata mereka. Lalu Tuhan pun menjawab doanya. Lalu tentara yang begitu banyak itu matanya terbuka. Mereka menyadari bahwa dirinya di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan ia di tengah-tengah kekuatan tentara Israel, bahkan Raja Israel
yang ada di sekitar mereka. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seolah-olah mereka dituntun ke tengah-tengah musuh oleh Tuhan. Dan di sini suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Israel kepada Nabi Elisa. Bapak, apakah ini harus saya bunuh musuh yang datang di tempat ini? Dan ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah wajar pemikiran dan cara yang ditempuh oleh Raja Israel itu dalam ukuran duniawi? Dalam ukuran duniawi, melihat sesuatu yang membahayakan itu adalah idealnya disingkirkan, dilenyapkan agar kedepannya tidak menimbulkan masalah lagi. Tetapi untung di sana Raja Israel meminta petunjuk hamba Tuhan yang mengerti betul apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan caranya Tuhan dalam menyelesaikan masalah itu sangat menarik. Dan ternyata musuh besar yang digiring ke tengah-tengah pasukan Israel, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Elisa. Dan saya pun yakin yang dikatakan Elisa ini merupakan suatu hikmat dan sumbernya pun dari Tuhan sendiri. Musuh yang begitu besar di sana yang dilakukan oleh bangsa Israel yang mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya Elisa pada waktu itu. Lalu di sana ia dihidangkan makanan yang begitu besar, lalu dihidangkan juga minuman, lalu pasukan yang besar itu dipersilahkan menikmati jamuan yang besar itu. Setelah itu dipersilahkan pulang kepada Tuhan mereka. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Caranya Tuhan menyelesaikan masalah di dalam kehidupan orang percaya. Caranya Tuhan dalam menyelesaikan masalah di dalam kehidupan orang itu berbeda dengan pemikiran dan cara-cara duniawi. Caranya Tuhan yang diajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah cara yang sempurna dan yang diwujudkan juga Yesus Kristus kepada umat manusia. Apa itu? Kasihnya yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada umat manusia. Begitu juga caranya Tuhan dalam menyelesaikan, dalam menolong persoalan bangsa Israel pada waktu itu ketika menghadapi musuhnya yaitu bangsa Aram. Caranya adalah mengasihi mereka dengan menghidangkan makanan dan minuman yang begitu banyak kepada mereka. Mereka menikmati jamuan kasih di tengah-tengah tentara dan pasukan Israel pada waktu itu. Mereka melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang Israel, membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan belas kasihan. Dan ketika belas kasihan itu dialami oleh rombongan ataupun gerombolan dari Aram ini, maka di sana diceritakan maka tidak ada lagi permusuhan antara orang Israel dan orang Aram ini. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua adalah solusi dalam setiap persoalan. Saya percaya kita menghadapi masalah apapun, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam menghadapi masalah itu, kita akan menemukan solusi yang terbaik. Terkadang masalah yang dihadapi bukan harus diselesaikan dengan cara-cara yang spektakuler. Bukan harus disingkirkan sumber masalahnya itu.
Tetapi terkadang caranya Tuhan itu simple, tetapi itu memberikan suatu dampak yang sangat besar. Mari kita teladani apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu ketika menghadapi permusuhan dengan bangsa Aram. Ternyata kasih itu melenyapkan suatu permusuhan. Kasih itu adalah jawaban dari setiap persoalan. Saya percaya apapun persoalannya, ketika kita mengalami suatu gesekan dengan saudara-saudara kita mengalami suatu perseteruan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, dimanapun kita berada, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat, perseteruan dengan orang-orang mungkin itu tidak mengenakan bagi kita. Secara kemanusiaan kita, ketika sedang berseteru dengan seseorang, rasa benci, rasa ingin melampiaskan sakit hati secara manusiawi itu mendorong orang tersebut untuk melakukannya. Tetapi caranya Allah yang diajarkan kepada kita semua dalam menghadapi suatu perselisihan adalah dengan cinta kasih. Dengan cinta kasih kita mengalami suatu kemenangan yang sesungguhnya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya akan mengalami suatu kemenangan yang besar di dalam kehidupan ini. Menang atas suatu pergumulan yang kita hadapi ketika kita kaya akan kasih karunia. Hidup yang dipenuhi oleh kasih Allah, maka di situ kita mengalami suatu kemenangan yang sejati di dalam pergumulan ini. Untuk itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita terus bangun, kita hadirkan kasih Allah yang sempurna itu. Jangan kita membenci, jangan kita bertindak dengan cara-cara duniawi, tetapi marilah kita wujudkan kasih Allah itu sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Karena dengan kasih Allah itulah kita akan dapat menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan secara sempurna. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi setiap perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Karena dari sini kita juga dapat melihat bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan serta cara dari Tuhan dalam menghadapi suatu pergumulan adalah yang terbaik bagi kita semua. Untuk itu, mari kita hadirkan Tuhan di dalam setiap perkara kita libatkan Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi, dan biarlah kita mengenal Dia secara sempurna lewat setiap kehidupan yang kita jalani. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu di pagi ini, firman yang mengajar kepada kami begitu besarnya kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Bahkan begitu sempurnanya cara-Mu di dalam menolong setiap pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang Engkau kasihi ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel saat menghadapi peperangan melawan bangsa Amon pada waktu itu, memberikan kepada kami kekuatan yang baru agar kami di dalam menyikapi setiap perkara, kami selalu melibatkan Tuhan dan memohon caranya Tuhan yang menolong kami di dalam menyelesaikan masalah di dalam hidup kami.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.